luar biasa sekali, super besok yang tadi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah kita sangat luar biasa sekali. Di sini saya melihat semua kelompok diawali dengan memuji. Setiap kita sudah melakukan pujian, berarti kita apa yang kita supervisi itu merasa nyaman, merasa senang. Dan yang kedua, saya melihat semua kelompok itu sudah ada kolaborasi. Nah, jadi di sini tentu di antara semua kelompok ada yang the best. Di antaranya ada kelompok dua tadi, kalau saya melihat meminta gurunya untuk memamerkan hasil KBM yang ada di sekolah beliau menjadi YouTuber misalkan. Nah, di sini kita melihat arti supervisi itu kan pelayanan. Yang dikatakan dengan pelayanan itu kita melayani. Jadi kita sebagai supervisor harus bisa melayani guru kita agar berani mengungkapkan perasaan kepada kita. Contoh seperti yang dikatakan seperti sahabat saya tadi. Ini kira-kira kayak bully gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan lagi supaya lebih meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini? Nah, karena wajah Bu Lili tadi dengan senyum menanyakan, jadi guru bisa mengatakan, oh saya butuh ini, butuh laptop, butuh infokus, dan sebagainya. Dan di sini juga saya ingin mengatakan sedikit Pak, supervisor yang ada pada hari ini sangat luar biasa sekali. Tapi kalau kita memberikan kekuatan atau penguatan pada guru kita harus dengan satu arah. Misalnya begini, Bapak Ibu nanti harus begini, jangan dari kita Bu. Kita berkolaborasi dengan guru kita. Jadi guru kita lebih senang. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau seperti ini? Kalau kita ibu harus begini dan begini, gitu kan? Itu lebih keras kalau menurut saya gitu. Jadi dengan berkolaborasi dengan guru itu lebih baik. Terima kasih. Kemudian bahan yang ibu pilih pun untuk pembelajaran itu sangat bagus. Artinya tadi saya melihat ada gambar atau bahan yang perlu dipilih oleh anak-anak yang disesuaikan dengan kata-kata itu sangat bagus. Kemudian metode pembelajaran yang tidak terfokusnya di depan itu juga menghampiri siswa, kemudian siswanya juga dipanggil ke depan untuk menjadi stimulasi yang bagus. Dalam refleksi akhir dan ada pesan yang memang ini penting sebenarnya untuk anak usia SD, usia SMP ke bawah itu sangat penting, yaitu waktu pulang hati-hati jalan, hati-hati dengan orang yang mengajak, apalagi orang tidak dikenal, itu sangat penting. Mungkin dalam pembelajaran sangat bagus, yang sudah bagus itu dipertahankan, kemudian kalau perlu ditingkatkan. Yang kurang nanti kita perbaiki sama-sama. Ada kendala dalam pembelajaran yang nanti sampaikan ke saya. Apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran, baik media pembelajaran atau bahan-bahan yang dibutuhkan nanti sampaikan ke saya biar nanti saya masukkan ke RKAS. Ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan hari ini menjadi hadiah, jadi amal tambahan bagi kita, karena kita sebagai guru sangat-sangat mulia dibandingkan dengan profesi yang lain. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin wala di bidang biaya Pak. Proses pembelajaran ini berlangsung sempurna, walaupun kadang-kadang kalau di daerah saya cuma guru pada tidak orang kadang-kadang tidak mau berdiri, kadang dia guru yang bergerak, jadi satu kendala kadang-kadang terlambat datang atau siswa yang nggak ada. Ini jadi permasalahan berdiri di daerah pedalaman.
Mudah-mudahan yang Bapak Ibu rasakan di daerah-daerah yang memang ketuanya lebih aktif dalam belajar. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini dengan ada guru penggerak juga lebih terfokus untuk peningkatan mutu pendidikan. Kalau memang tidak dibandingkan di daerah pedalaman, kadang cukup A dan cukup B dan cukup C. Mudah-mudahan saya berharap kepada Bapak Ibu yang melakukan semua proses kegiatan kita langsung dengan sempurna. Dan Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Seandainya saya menjadi pengamat hari ini saat Ibu melaksanakan pembelajaran hari ini. Luar biasa, lega, lelah ya juga luar biasa. Tadi ada 2 jam pembelajaran bersama dengan siswa dengan banyaknya kegiatan yang kami lakukan bersama siswa. Tapi walaupun lelah saya keras. Apakah siswa-siswi di saat saya menjadi pengamat di sini ada perbedaan seperti biasanya belajar di saat tidak saya duduk di sini menjadi pengamat Ibu hari ini? Ya, awal-awalnya juga siswa pasti kaget kok ada kepala sekolah di ruang ini. Tapi sudah saya konfirmasikan sebelumnya kepada siswa bahwa nanti akan ada kepala sekolah yang mengunjungi kelas kita. Jadi mereka sudah siap duluan dan alhamdulillah mereka juga tidak merasa terganggu dengan adanya ikut di proses pembelajaran tadi. Mereka masih tanpa malu-malu mau melakukan semua kegiatan. Maaf Bu, sebelumnya apakah pembelajaran hari ini sesuai dengan RKP yang telah Ibu buat hari ini? Iya, tadi saya sempat sudah observasi, kita sudah melakukan revisi dari RKP saya, dan alhamdulillah sebagian besar sudah terpenuhi di pembelajaran hari ini. Alhamdulillah Bu, saya sudah melihat pembelajaran hari ini yang Ibu lakukan dari pembelajaran awal di saat Ibu salam dengan anak-anak, terlihat begitu akrabnya, luar biasa. Pertahankan Ibu, mungkin Ibu juga lebih banyak ide-ide yang lain sehingga anak-anak belajar sangat bisa menyenangkan dan bisa mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Dan baik di kegiatan awal dan di kegiatan inti saya melihat Ibu itu banyak pembelajaran seperti main game, udah setelah itu Saya sebagai supervisi hari ini terhadap Bapak Ibu di kelas masing-masing, setelah saya melihat dan menilai bahwa hasil supervisi saya pada hari ini terhadap Bapak Ibu memang sangat bagus dan luar biasa, apalagi dengan mendukung alat peraga yang media yang memadai. Tetapi ini saran saya selaku supervisi terhadap Bapak Ibu, ini ke depan bagaimana dan mempertahankan proses BBM belajar mengajar terhadap siswa anak Bapak Ibu di kelas dia baik lagi ke depan. Tetapi yang saya rasakan ini, apakah Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan tadi sebelum saya masuk ke kelas memulai pelajaran, gimana perasaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Ibu Pak sudah mengeksplosi kami. Perasaan yang pertama Bapak nervous Pak, karena apapun cerita walaupun Bapak setiap hari jumpa kita, tapi pada saat supervisi seperti ini tetap ada rasanya kaku gitu, grogi, ini nanti lancar nggak ya? Tetap ada perasaan Pak, makanya mual-mual tadi Pak. Berbahagia sekali ini setelah kita dapatkan beberapa data bahwa kita
ini alhamdulillah kita telah bertemu dan saya sebagai kapasitas kepala sekolah ingin mensupervisi pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Perlu saya jelaskan bahwa supervisi hari ini bukanlah menegas apalagi memarahi kesalahan ibu-ibu. Tentunya kita sebagai manusia biasa, saya juga sebagai supervisor juga punya kekurangan. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar mencari ilmu. Siapa tahu nanti ibu-ibu ini lebih pintar lagi, lebih bagus lagi dalam supervisi. Dan saya ketahui ibu sekarang lagi melanjutkan kuliah S2 ya di Universitas Pendidikan. Jadi mungkin nanti kita bisa berbagi ilmu. Kemudian saya ingin menanyakan dulu kesehatan ibu-ibu, apalagi ibu dengan banyak beban ya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di rumah, kemudian sebagai guru, sebagai mahasiswa di sekarang kan. Karena psikologi orang itu sangat menentukan saat dia memberikan pembelajaran kepada orang lain. Kalau ada anak sakit di rumah, mungkin kita juga terbawa nanti ke hal-hal yang kira-kira tidak baik. Sehat dulu. Keluarga di rumah bagaimana? Dari pembelajaran ibu-ibu tadi sudah saya lihat sangat-sangat bagus dan sangat-sangat perlu diapresiasi. Itu luar biasa yang telah Ibu lakukan hari ini. Saya sebagai kepala sekolah di sini sangat bangga dan terharu Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan anak-anak begitu aktif, kreatif, dan inovatif, dan di sini terjadi antara guru dan murid saling bekerja sama sehingga pembelajaran hari ini sepertinya lebih menyenangkan dan bermain tapi sambil belajar. Alhamdulillah saya sangat terharu. Seandainya saya memberikan nilai Ibu tentang nilai 1 sampai 100, harapan Ibu berapa ya? Ayo berapa? Harapan alhamdulillah. Maksudnya setelah Ibu kan bersusah payah menyediakan alat pembelajaran dan tuh pokoknya yang apa yang Ibu lakukan kan Ibu pinginlah mendapatkan nilai atau penghargaan plus dari seorang pengamat atau kepala sekolah. Kalau sebagai ingin sempurna ya pasti kita inginnya 100, tetapi kan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti di pembelajaran tadi itu masih mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain yang menurut saya sih sudah sempurna, tapi penilaian orang kan berbeda. Mungkin dari Ibu masih ada yang kurang. Kalau saya merasa sudah sangat memuaskan, terbukti dengan siswanya itu sangat aktif dan suka. Itu kesempurnaan dari saya kan berbeda dengan mungkin dari Ibu. Kalau saya insya Allah sudah apa aja. Saya juga sudah melihatnya sudah alhamdulillah 100%, hampir mendapatkan semuanya. Jadi Ibu apa yang maksudnya ada kendala di saat Ibu mengajar di sekolah ini? Apa harapan Ibu misalnya alat media atau apa yang sudah tolong disampaikan? Apa misalnya